إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji yang sejati dan puja yang sempurna hanyalah milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia oleh Allah, dan juga masih diberikan kesehatan. Betapa banyaknya orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kesehatan, dan tidak diberikan usia, tidak bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berkejaran dengan datangnya ajal, waktu kematian kita, dan juga dengan persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar dan yakin bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang fana, suatu saat akan kembali dan jemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Dimanapun, kapanpun, pasti ajal itu akan menjemput. Bahkan kalau kita bersembunyi di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh sekalipun, niscaya maut akan menjemput kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, niscaya mati, kematian ajal itu pasti akan menjemput, mendatangi kalian, meskipun kalian bersembunyi, berdiam di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai nanti datang al-yakin, yaitu kepastian, yaitu kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mukmin,
Mereka yang selalu bersiap-siap, selalu bersegera mempersiapkan diri, berbekal untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dia yakin dan sadar bahwa hidup di dunia sementara, bahkan sangat singkat sekali. Oleh karena itu, dia akan terus berbekal, bersiap sampai kemudian Allah datang menjemputnya atau kematian datang menjemputnya. Kemudian yang kedua, yaitu munafik. Mereka yang selalu berhias dan berpura-pura, selalu memperbaiki tampilan luar saja, memperbaiki topengnya saja, sehingga terlihat di hadapan manusia, di hadapan makhluk, dia adalah orang yang baik, tapi namun hatinya memiliki kebencian terhadap Islam. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, kata beliau, yaitu orang kafir, orang yang selalu bersenang-senang, yang menganggap bahwasanya dunia ini adalah selama-lamanya. Dia akan melakukan apa yang dia suka, meskipun hal itu dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka yang selalu bersenang-senang dan mereka makan sebagaimana makannya ternak, hewan ternak, dan nerakalah tempat kembali mereka. Oleh karena itu, bekal yang paling baik yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diulang oleh setiap khatib Jumat setiap pekannya, yaitu pesan takwa. Dan Allah menjelaskan, fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an pesan takwa ini diulang sebanyak 54 kali. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqur rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Diulang terus. Ini bukan sekedar formalitas seremonial yang disampaikan oleh setiap khatib tiap pekannya, tapi benar-benar mudah-mudahan kita semua sadar, kita makin giat untuk mempersiapkan diri, untuk berbekal diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, at-taqwa hiya ridha bil qalil wal amalu bitanzil wal ittikalu alal jalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang dimaksud dengan takwa, kata beliau, yaitu ar-ridha bil qalil. Yang pertama adalah ridha dengan yang sedikit, sekecil apapun nikmat, karunia, anugerah, rizki yang Allah berikan, dia selalu mensyukurinya, selalu merasa cukup. Karena insya Allah dengan syukur akan terus rizki Allah, nikmat Allah akan ditambah kepadanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal amalu bitanzil. Yang dimaksud dengan takwa yaitu beramal dengan tanzil, dengan Al-Quranul Karim. Karena orang yang bertakwa meyakini bahwasanya pedoman hidup dia di dunia ini adalah Al-Quran. Jikalau ingin selamat, maka peganglah Al-Quranul Karim, fahamilah Al-Quranul Karim, bacalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, wal ittikalu alal jalil, kata beliau, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, berserah diri kepada Allah dalam segala kehidupannya. Seorang ulama, Hatim bin al-Asam, pernah ditanya, alama banaita amraka fi tawakkul, atas apa engkau membangun urusanmu di dalam masalah tawakal? Maka kemudian beliau mengatakan,
qala ala khisalin arba'ah. Atas 4 hal kata beliau. Yang pertama, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Saya yakin bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka hatiku, jiwaku akan merasa tenang. Karena dia yakin bahwasanya rizki sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menyadari hal ini, hadirin rahimakumullah, maka saya yakin tidak ada orang yang iri kepada saudaranya. Seorang muslim iri kepada muslim yang lain ketika melihat ada seorang muslim atau saudaranya yang diberikan nikmat atau rizki yang lebih banyak daripadanya. Karena dia yakin bahwasanya orang lain tidak akan pernah memakan rizkinya. Dan tidak ada saling sikut, saling tendang, saling menjegal, saling menzalimi karena merasa rizkinya diambil oleh orang lain. Yang kedua kata beliau, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana mashghulun bihi. Saya yakin, saya tahu bahwasanya amalku, pekerjaanku tidak akan pernah dilakukan oleh orang lain, maka aku sibuk saja mengerjakan amal-amal yang baik. Yang ketiga kata beliau, wa alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiruhu. Saya yakin sungguhnya mati itu, kematian itu akan datang baghtatan, bahkan datangnya baghtah secara mendadak, tidak disangka dan tidak diprediksi sebelumnya. Fa ana ubadiruhu, dan aku bersegera untuk mempersiapkannya. Dan yang terakhir kata beliau, alimtu annila akhlu min ainillah fa ana astahi minhu. Dan saya yakin sesungguhnya saya tidak pernah luput dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fa ana astahi minhu, maka aku malu jikalau aku melakukan dosa, melakukan maksiat meskipun di tempat yang tersembunyi sekalipun. Inilah makna tawakal yang dikatakan oleh ulama Hatim bin Al-Asam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa dan senantiasa konsisten istiqomah untuk menjadi hambanya yang bertakwa sampai Allah menjemput kita suatu saat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأثني عليك الخير كله وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك يا الله لا شريك لك وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan takwa wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri, berbekal diri liyaumir rahil, untuk hari akhirat kita. Karena kita akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sebenarnya, hidup yang abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, kita jangan menggadaikan hidup kita nanti di akhirat dengan hidup kita di dunia yang sementara ini. Berbekalah sebaik mungkin, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan yang Allah berikan, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Inilah
saat yang paling baik. Karena ketika kita sudah wafat, Allah sudah menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita melakukan amal soleh lagi. Dan inilah penyesalan yang akan kita sampaikan nanti di hadapan Allah manakala kita sudah wafat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka akan berkata, dia akan berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku ya Rabb ke dunia ini. La'alli a'malu salihan, la'alli a'malu salihan, sehingga aku bisa beramal saleh fima tarak, yang pernah aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, mustahil, tidak mungkin engkau akan dikembalikan ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar perkataan saja, basa-basi saja. Mungkin ketika nanti engkau akan dikembalikan ke dunia, engkau pasti akan melakukan hal yang sama, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzakhun, ada benteng penghalang, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubil mu'minina alal haqqi ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Allah